Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Siti Muslihatul Mahmudah, yang merupakan dosen pengampu untuk mata kuliah Basic Communication Writing, di mana modul ke-8 ini kita akan membahas materi mengenai ide dan pesan kunci. Ide sendiri kalau kita artikan adalah sebagai suatu rancangan atau konsep yang tersusun di dalam pikiran kita, yang masih berupa gagasan atau cita-cita. Jadi sifatnya itu mungkin abstrak gitu ya, belum dituangkan. Ide itu hanya ada di pikiran atau kepala kita. Nah, sebagai dasar utama dari proses tulis-menulis, ide ini menjadi penting karena menjadi sebuah trigger atau pemicu untuk melakukan tindakan menulis. Jadi kayak kalau kita punya ide, kita jadi tahu nih mau nulis apa. Kita jadi tahu nih mulainya kita mau bikin apa aja ya gitu. Memang semuanya bermula atau bersumber dari sebuah ide. Maka ide yang di dalam pikiran kita itu, gagasan yang kita punya itu harus dituangkan dalam bentuk realnya. Seperti contohnya bentuk tulisan. Ide memang itu harus dibuat dalam bentuk konsep atau rancangan sistematik dulu, baru nantinya dieksekusi. Misalnya idenya mau bikin apa nih? Kan kalau masih di pikiran, orang nggak akan baca pikiran kita ya kan? Karena mungkin nggak semua orang bisa baca pikiran kita. Maka kita harus tuliskan dulu gagasan-gagasan yang kita punya, ide-ide yang kita punya. Sehingga nantinya orang bisa memahami apa yang kita mau rencanakan, dan kita bisa tahap lanjutannya yaitu mengeksekusi ide tersebut dalam bentuk lainnya. Seperti itu. Nah, sumber ide ini ada beragam ya. Mungkin kalau teman-teman bertanya, ide itu sumbernya dari mana sih gitu ya. Mungkin banyak yang ngerasa, kadang tiba-tiba ide itu muncul gitu. Nah, sebetulnya kalau dikategorisasikan, sumber ide itu antara lain dari pengalaman kita sendiri. Jadi kayak dari pengalaman yang kita udah rasakan ya kan, itu bisa menjadi ide baru. Misalnya kita mau nulis tentang bagaimana tips and trick solo traveling gitu kan. Nah, ternyata kita pernah nih punya pengalaman sebagai solo traveler pada saat destinasi ke sebuah tempat. Nah, itu bisa menjadi ide ketika kita mau menulis tulisan tersebut ya. Ada juga sumber ide imajinasi. Nah, ini ya, jadi memang kayaknya kalau ceritanya nanti tiba-tiba si tokohnya bertemu dengan tokoh yang lain, terus dia seperti apa, nah itu imajinasi ya. Ada juga yang sumbernya dari literatur ya, baik itu kita dapat insight dari program televisi ketika kita nonton, kita baca buku, kita dengar informasi di radio, kita melihat film, alur ceritanya menarik gitu kan, ataupun yang lagi sekarang banyak ditemukan ya itu ide-ide dari konten di media sosial. Sumber ide juga bisa dapat dari riset ya. Jadi ternyata dari penelitian menyebutkan bahwa datanya seperti ini. Oh, itu bisa jadi nih ide saya untuk membuat tulisan baru gitu kan. Dan sumber ide yang mungkin ya banyak dialami juga yaitu dari mimpi. Nah, mimpi itu sebagai bunga tidur, tapi ternyata bermanfaat karena tiba-tiba tadi tuh gue mimpi kayak gini, kayak bisa nih dijadiin ide gitu ya, dari alam bawah sadar kita. Nah, berbicara mengenai kerangka tulisan, kita harus tahu dulu nih, ketika kita membuat tulisan, biasanya ya problemnya atau hambatannya, kita bingung mau awalnya nulis apa, gitu kan ya. Bu, saya tuh udah tahu idenya, tapi saya nggak tahu cara nulisnya itu kata pertamanya apa ya, atau di kalimat-kalimat awal, di paragraf awal, saya nulisnya tentang apanya dulu ya sebelum ke eh, intinya gitu kan. Nah, kerangka tulisan ini kita bisa buat ya untuk membantu kita mempermudah ketika kita mengimplementasi saat penulisan. Kerangka tulisan yang pertama yaitu dari pembukaan terlebih dahulu. Jadi menjelaskan intro, memperkenalkan apa yang ditemukan oleh pembaca di dalam tulisan. Jadi ini bobotnya kurang lebih 20% ya. Jadi memang sebagai intro karena fokusnya atau intinya yaitu di bagian isi ya. Isi ini merupakan inti dari artikel. Jadi bobotnya itu 70% yang poin pentingnya ada di isi gitu. Setelah itu ada penutup ya. Ini kerangkanya ketika sudah poin utamanya disampaikan, jangan lupa ada penutup. Bisa menjadi sebuah kesimpulan atau penutup yang akhirnya memperjelas atau merangkum semua isi yang ada di paragraf sebelumnya. Nah, ini bobotnya 10% ya.
Atau bisa juga ini sifatnya kayak call to action. Jadi kita tadinya mau mengarahkan apa, nah inilah poin untuk kalimat call to action-nya agar pembaca melakukan sesuatu. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat kerangka tulisan, yang pertama menentukan keyword. Nah, ini penting ya. Jadi ketika kita mau bikin tulisan, kita tulis dulu aja pesan-pesan kunci atau kata-kata kunci yang nanti harus dijelaskan nih di dalam tulisan kita, gitu kan. Kalau udah ada keywordnya, kita tambahin nih dari data-data yang mendukung agar keyword ini ter-highlight, yaitu dari riset data, terus udah gitu menyusun variabel yang harus dibahas gitu kan. Jadi dari keyword itu kita menyusun, oh ternyata nanti di keyword ini penjelasannya adalah seperti ini ya. Jangan lupa membuat judul yang menarik juga dan breakdown judul tersebut ke dalam poin-poin yang perlu dibahas ya tadi ya, keywordnya apa. Dan susun juga ya dari beragam poin-poin tersebut, keyword-keyword tersebut mana yang kita mau letakkan di paragraf keberapa. Nah itu bisa kita susun poin-poinnya. Prinsip menulis, bagian terpenting dari penulisan yang baik adalah menyiapkan segala sesuatunya sebelum dimulai. Bener ya? Karena kalau kita tiba-tiba ditodong untuk suruh nulis, kayaknya kita bingung. Mau nulis apa? Kata pertamanya apa? Nah, untuk itu, persiapan itu juga penting ketika kita mau memulai menulis. Ya, jadi apa aja yang hendak kita informasikan di dalam sebuah tulisan, intinya itu kita harus tahu pesannya apa. Ya, jadi tujuannya itu kita mau mentransfer apa sih yang ada di dalam pikiran kita kepada pikiran para pembaca kita melalui tulisan yang kita buat itu, ya. Kedua, kita juga harus mengkonfirmasi atau mengetahui nih, ya, halayak yang kita tuju siapa, karena beda halayak, beda juga gaya penulisan termasuk bahasa yang digunakan. Yang ketiga, medianya. Kita mau nulis ini medianya media di mana? Di majalah kah? Di koran kah? Di caption kah? Atau di informasi selebaran broadcast message kah? Nah, kita harus tahu, oh ternyata ada media yang punya kapasitas karakter penulisan. Oh, ada media yang sifatnya seperti apa. Nah, itu harus kita ketahui ya. Pesan yang baik bisa terdiri dari beberapa poin. Yang pertama bisa mendorong, artinya mengajak untuk melakukan tindakan dari tulisan tersebut yang dirasakan oleh pembaca. Kemudian membedakan, jadi segmentasi halayaknya tadi ya. Terus juga relevan, orang akan baca informasi yang relevan sama mereka. Jadi ditujukannya untuk ke halayak tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu terpercaya. Jadi pesan yang disampaikan itu benar-benar bisa dimanfaatkan ya karena kredibel sumbernya. Terus kokoh tadi dijamin ada buktinya, ada faktanya dan berlanjut ya. Berlanjut itu maksudnya setelah kita baca tulisan tersebut kita bisa melanjutkan cerita ke orang lain atau buat si pembacanya sendiri kita bisa mengingat seperti itu. Nah, ini ada teori rumah pesan. Jadi bisa kita buat juga kerangka seperti ini ya ketika kita membuat sebuah tulisan yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama pesan inti. Nah, itu apa itu? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Terus pesan inti kedua kebutuhannya apa? Pesan ketiga ya pesan inti ketiga kenapa tulisan ini bisa menjadi unik atau pembedanya di mana? Dan nanti baru didukung dengan bukti, fakta yang mendukung dari pesan-pesan di atasnya. Seperti itu ya. Ini ada tahapan penulis, tadi seperti biasa, kita awali dengan perencanaan. Perencanaan ini tahapan persiapan, ya. Dengan poin-poin yang bisa kita lihat di materi, jadi kita bagaimana cara memperkenalkan masalah, ide-idenya apa, nanti bisa masuk ke paragraf keberapa, poin-poinnya di mana, alur penulisannya seperti apa, dan bagaimana kita sampai di tahap penutupannya itu, ya. Setelah itu baru sampai di tahap yang kedua itu penulisan. Yaitu kita mulai nih nulis ya, mulai nih kita menggunakan kata-kata, bahasa, mengekspresikan tadi ide-ide yang kita sudah punya sampai dengan teknis-teknis penulisan yang bisa memperindah tulisan tersebut. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pengeditan. Ini lebih ke finalisasi bagaimana tulisan yang kita sudah buat ini bisa diperiksa proofreading lah ya,
bahwa kata-kata yang nggak ada yang typo mungkin, mengecek apakah idenya semua sudah tersusun dengan baik, sudah tereksekusi, sudah tertuang ya, sudah tertuang di dalam tulisan tersebut atau seperti apa. Ini ada 5 trik menulis, ada alinea pendek, ada jarak antar alinea, tidak ada inden ya. Ini bisa dipahami dari masing-masing definisinya. Alinea pendek itu contohnya bisa kita lihat seperti blok ya kan. Terus kalau jarak antar alinea yaitu tadi ada ruang kosong atau white space kita sebutnya. Tidak ada inden ya, tidak ada inden tuh artinya apa namanya, dia tuh ada formatnya ya. Kemudian rata kiri ya, terus ada highlight. Nah, intinya keterampilan menulis hanya diperoleh melalui pengalaman praktek dan pengalaman praktek dan pengalaman praktek. Jadi intinya memang kita bisa mengasah keterampilan kita kalau praktek, kalau kita melakukan, melatih itu semua ya. Dan di sekeliling Anda sekalian juga banyak sekali aspek kehidupan yang menunggu uluran tangan Anda agar sampai ke sanubari pembaca ya. Bisa itu menjadi tulisan Anda bahan renungan, hiburan, atau ya menambah pengetahuan bagi pembaca. Sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.